Saat ini, kita melihat seorang pria yang sangat aneh. Dia berlari lebih cepat dari mobil dan melompat lebih tinggi dari monyet. Hidungnya lebih baik dari anjing dan berenang lebih baik dari ikan. Dia adalah mutasi hewan yang lebih baik. Awalnya, dia hanya seperti ayam lemah. Dia tidak bisa berlari lebih cepat dari orang yang memiliki bobot 200 kg dan juga orang tua berumur 80 tahun. Seorang pria yang tidak bisa mengalahkan anak-anak dan wanita yang berusia 80 tahun. Orang-orang memakaikannya pakaian karet pelindung seperti ini. Hari itu di kantor, dia mendapat sebuah panggilan telepon. Untuk membuktikan dia bisa mengendarai mobil sendiri. Di tengah jalan dia mengalami kecelakaan karena melihat seekor anjing laut. Mobilnya berguling 180.360.720 derajat. Tidak tahu berapa derajat, mobilnya jatuh ke bawah bukit. Menabrak sebuah pohon dan mobil berhenti. Tapi itu belum selesai, mobilnya tiba-tiba jatuh ke belakang. Protagonis adalah protagonis. Mobilnya terus jatuh menuruni gunung. Penulis skenario masih melindunginya dari kematian. Tapi bagaimana Anda bertahan untuk ujian ketiga, kelima? Saat itu, ada sebuah batu besar melindas mobilnya. Pada malam hari ada seekor gorila muncul. Dia kemudian membawa pria ini pergi. Untuk menyelamatkan nyawa pria ini, dokter memberikan transpalasi hewan untuknya. Sejalan dengan prinsip menjetikkan pakaian untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah operasi berhasil, dia dikembalikan ke tempat mobilnya. Dia berpikir seperti terbangun dari mimpi. Kemudian dia mengkaitkan ketidakberdayaannya dengan fakta yang ada. Saat dia pulang ke rumah dan mandi, dia menggerakkan badannya seperti anjing. Seperti anjing yang mengeringkan badan. Dia melihat handuk yang dia tidak gunakan lagi. Saat ini, dia tidak tahu bahwa dirinya sudah menjadi seorang yang bermutasi dari hewan. Saat dia berlari, dia bisa melewati seorang tua yang membawa beban di tangannya. Dan dia juga bisa melewati seorang yang menaiki kuda. Mendengar ini, kuda pun tidak senang. Kedua orang ini mulai bertanding, siapa yang lebih cepat. Hasilnya, orang yang di kuda tidak melihat ada pohon di depannya. Dia terjatuh. Saat dia sedang berlari, dia bertemu seorang wanita di taman. Ketika sedang berbicara, dia melihat seekor anjing yang sedang bermain bola dengan tuannya. Kepalanya bergerak-gerak, kemudian tuannya melempar benda untuk anjingnya bermain. Tiba-tiba, dia juga ikut berlari bersama anjing dan berlomba untuk mendapatkannya. Perilakunya ini membuat orang terkejut. Selama 20 tahun, dia tidak pernah melihat orang bermain dengan anjing seperti ini. Kemudian pria ini membawa hasil tangkapannya. Orang ini sedang mencari bantuan. Tidak tahu apakah hidung yang kuat ini bekerja lagi. Dia melompat ke arah seorang pria yang sedang dicari dan menggigit kakinya. Iya, jadi seperti ini. Di tubuhnya ada benda mencurigakan. Polisi memeriksanya tapi tidak menemukan apapun. Kemudian dia mencoba memeriksa dengan hidungnya. Akhirnya dia menemukan benda yang disembunyikan di belakang celana. Malam hari saat dia pulang, tiba-tiba Lao Teng muncul. Saya adalah orang yang menciptakanmu, tapi dia tidak percaya. Jadi Lao Teng menembaknya dengan obat bius. Membawanya ke sebuah kebun binatang. Ada singa laut dengan kerah dan kuda dengan topi. Seekor anak anjing dengan selendang merah dan orang utan yang bisa meluncur. Lao Teng mengatakan padanya kejadian sebelumnya. Setelah mendengarnya, dia tidak bisa menerimanya saat ini. Dia ingin menenangkan diri di rumah. Pada saat ini, Lao Teng bermain terlalu berlebihan. Ingin pergi, saya tidak mengizinkannya. Ah, ini gila. Ini adalah seekor monyet yang melihat wanita langsung menciumnya. Saat wanita itu melihat sekeliling, monyet di sebelahnya memukul kepalanya. Menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Tapi tentu saja, pria ini tidak tahu berbuat apa. Jadi monyet ini memberikan contoh padanya. Kemudian mereka berdua bertengkar dan berkelahi. Kamu hanya induk orang utan. Saya ingin membunuhmu dan membuatmu berhutang lama padaku. Monyet itu memukul kepalanya ke meja berkali-kali. Dan burung kakatua juga mengikuti gerakan kepalanya. Melihat hal ini, semua hewan juga memberi semangat. Kemudian dia meremas bagian badan monyet itu. Jeritan monyet membuat semua burung ketakutan. Saat wanita itu membalikan badan, keduanya sudah berbaikan. Keesokan harinya, saat dia akan pergi ke sebuah acara,
Di dalam perjalanan mereka bertemu dengan mafia yang sudah menjadi raja jalanan bertahun-tahun. Kemudian dengan geramannya membuat takut para mafia. Dan setelah itu dia memakan stik. Di rumah pimpinan, dia melihat seekor kucing. Melihat kucing, dia ingin berkelahi dengannya. Pria ini melempar badannya ke tanah, membuat beberapa burung terbang kabur. Polisi lain mencoba menariknya dari sana. Dan kucing pun keluar dengan santai. Saat ini dia berada di rumah seorang nenek. Telinganya tiba-tiba menjadi lebih baik. Dia segera melompat ke dalam air. Dengan kepalanya dia menyelamatkan seorang anak. Anak ini ternyata adalah anak dari kepala polisi. Melihat hal ini, semua orang bertepuk tangan. Dia kemudian berlaga seperti anjing laut di dalam air. Hari ini dia melihat rekannya memegang sebuah tulang ayam. Dia ingin mengambilnya. Matanya mengarah pada tulang ayam itu. Setelah selesai memakannya, dia membuangnya ke tempat sampah. Saat rekannya pergi, dia segera mengambilnya dari tempat sampah. Hari ini, dia datang ke rumah wanita itu. Kemudian dia melihat ikan di akuarium. Dia melihat ke arahnya. Dia memasukkan kepalanya ke dalam akuarium. Dan ingin mengambil ikan itu keluar. Dia datang ke kantor pagi hari dan melihat seorang petani yang sedang melapor. Ternyata kebunnya diserang tadi malam dan digambar dengan potret. Bukankah ini gambar dirinya? Dia merasa malu sebagai dirinya. Hari itu, wanitanya mencari dirinya. Melihat di dalam rumahnya seperti hutan. Dia kemudian menjelaskan apa yang sudah terjadi. Pada malam itu, petani melihat dirinya. Keesokan harinya, polisi menemukan dirinya. Karena takut, dia melompat dari jendela. Saat melihat dia melompat sangat tinggi, polisi sangat terkejut. Dengan cepat, pria ini menjadi buronan di TV. Dia melarikan diri ke hutan. Sekelompok orang mengejarnya. Saat dia sedang berlari, dia melihat daging bakar. Air liurnya mengalir, dia ingin segera mengambilnya. Pria ini kemudian memanjat pohon dan bergelantung seperti monyet. Karena badannya yang fleksibel, dia berhasil kabur. Tepat pada saat dia merasa berhasil kabur, di belakangnya muncul mobil polisi. Melihat bahwa berlari dengan dua kaki tidak cukup, dia langsung mengaktifkan keahliannya berlari dengan kaki empat. Polisi di mobil melihat ini dan menaikkan kecepatannya. Tapi dia tidak berhasil mengejarnya. Polisi menabrak batu dan mobilnya terbalik. Ini sangat menyusahkan. Tetapi polisi tidak menyerah dan mengejarnya ke sisi tebing. Kemudian dia terbang ke sisi lain. Melihat ada lubang yang besar, dia mencobanya juga. Dia jatuh ke bawah. Ingin memanjat tapi tidak berhasil. Kemudian ada tangan yang menyelamatkannya, ternyata pria itu. Pria ini menggunakan kakinya mengikat batang pohon. Kemudian menarik polisi ini. Kakinya nakal menggelitik kaki yang lain. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan polisi itu. Tetapi polisi itu mengarahkan pistol ke arahnya. Kemudian wanita itu menyelamatkannya. Ternyata dia juga bawahan Lao Teng. Pada saat ini, mereka diserang oleh banyak orang. Berteriak untuk menghukum pria itu. Pada saat ini, Xiao Hei tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Xiao Hei berkata itu tanggung jawabnya. Pada saat itu, apapun yang dilakukan orang berkulit hitam akan diampuni. Film ini selesai terburu-buru. Hei, kamu bilang lucu atau tidak lucu? Setahun kemudian, kedua pasangan ini memiliki dua bayi kembar. Tepat saat mereka berdua sedang bercinta, tiba-tiba seekor biri-biri lewat. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, dia hanya melihat-lihat.